Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok C2 akan memaparkan sebuah poster dengan judul Anatomi Tumbuhan dan Tanaman di UB Forest. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri sebagai moderator atas nama Nabil Ultra Akil dengan akhiran NIM 225. Dan ini adalah anggota saya, mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Ridwan dengan akhiran NIM 083. Perkenalkan, nama saya Fadilah Haifadil Ummah dengan akhiran NIM 037. Saya namanya Putri dengan akhiran NIM 227. Perkenalkan, nama saya Alingga Lukis Siswoyo dengan akhiran NIM 011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafatrihan Dinata dengan akhiran NIM 153. Saya Andi Ilham Pramana dengan akhiran NIM 081. Perkenalkan, saya Fadil Syafir dengan akhiran NIM 155. Saya Bayu Aditya Firmansyah dengan NIM akhir 226. Untuk menyingkat waktu, mari kita masuk ke pemaparan materi yang pertama. Untuk yang bertugas kami persilahkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang diadakannya kegiatan field trip. Tumbuhan memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh kehidupan di muka bumi, khususnya manusia. Manusia memerlukan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, bahkan hingga kebutuhan akan estetika. Tumbuhan sendiri memiliki bagian-bagian tubuh yang menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, kami melaksanakan kegiatan field trip di Desa Borogragal, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk meningkatkan pemahaman akan mata kuliah botani dasar secara lanjut, khususnya untuk mempelajari identifikasi morfologi tumbuhan beserta fungsinya, serta untuk mengetahui modifikasi tumbuhan yang ada pada kegiatan field trip. Untuk selanjutnya, adapun tujuan diadakannya field trip botani di Desa Borogragal, Karangploso, Kabupaten Malang. Poin pertama adalah mengimplementasikan hasil pembelajaran botani, baik selama kegiatan praktikum di laboratorium maupun perkuliahan di kelas. Poin kedua ialah mengetahui dan memahami persebaran serta anatomi dari tumbuhan-tumbuhan yang berada di lahan pengamatan. Poin yang ketiga ialah mengidentifikasi tumbuhan yang berada di lahan pengamatan dan mengklasifikasikannya berdasarkan morfologi pohon, daun, bunga, buah, batang, dan akar. Baik, tumbuhan yang pertama itu adalah kopi. Nah, tanaman kopi ini biasa disebut dengan nama latin Coffea sp dari famili Rubiaceae dan genus Coffea. Dapat tumbuh tegak hingga 12 meter dengan cabang simbodial. Jenisnya meliputi Coffea arabica, Coffea robusta, dan Coffea liberica menurut Hanifan dan Basunanda pada tahun 2022. Daunnya lengkap, berbentuk jorong dengan ujung meruncing, pangkal tumpul, tulang menyirip, tepinya rata, daging seperti kulit, dan permukaannya gundul. Batangnya bulat, tegak dengan tinggi 188,5 cm, diameternya 16 cm, bertajuk ringan dengan tipe picturesque. Luas daun kopi tidak banyak berubah antara dataran tinggi dan dataran rendah, di mana Coffea arabica memiliki luas rata-rata 8,42 cm persegi di dataran rendah dan Coffea robusta 11,96 cm persegi, mendekati ukuran di dataran tinggi sebesar 14,42 cm persegi menurut Sulistiani et al. 2023. Saya akan menjelaskan tumbuhan loseh dengan nama latin Galisonga parviflora. Tumbuhan loseh termasuk dalam famili Asteraceae dan genus Galisonga menurut Ripanda et al. 2023. Tumbuhan loseh memiliki daun jorong dengan ujung meruncing, pangkal tumpul, tepi bergerigi halus, dan permukaan kasar. Batangnya bulat licin, tegak, bercabang monobial, dan berakar serabut. Bunganya tidak lengkap, hanya memiliki satu jenis kelamin, terletak di ketiak daun, dan berbentuk majemuk. Tanaman loseh yang tumbuh hingga 15 cm memiliki batang hijau bulat, daun oval, bertulang menjari, dengan tepi bergerigi, ujung tumpul, dan pangkalnya menyempit. Bunganya berupa inflorescasi dengan bunga tepi putih, bunga cangkram kuning, mencerminkan keanekaragaman morfologi khas bunga loseh menurut Octarina 2017. Selanjutnya yaitu tanaman talas dengan nama latin Colocasia esculenta.
Tumbuhan talas memiliki daun berbentuk perisai dengan ujung runcing, pangkal berlekuk, tulang daun menyirip, tepi rata, dan permukaan berlilin. Batangnya berbentuk bulat, licin, tegak lurus, dan bercabang dikotom. Sistem akarnya adalah tunggang bercabang dengan modifikasi umbi. Talas adalah tumbuhan herbaceous monokotil tingkat tinggi dari kelompok Angiospermae dengan tinggi antara 90 hingga 180 cm. Perbungaannya berupa tongkol yang dikelilingi spate. Daunnya besar, selebar 20 hingga 50 cm, berdaging tipis dan berlilin untuk perlindungan. Dengan tulang daun menyirip berwarna hijau. Batangnya tegak hijau antara ungu tua dengan roset akar membentuk ubi. Menurut Imron et al. 2022, tumbuhan talas memiliki tipe stomata parasitik di mana sel penjaga dikelilingi oleh sel tetangga yang letaknya sejajar dengan sumbu sel penutup dan stomata. Tumbuhan selanjutnya adalah pakis dengan nama latin Pteridophyta. Jadi, tumbuhan pakis memiliki daun tidak lengkap, berbentuk perisai dengan ujung dan pangkal yang meruncing. Tulang daunnya menyirip, tepi bergerigi, daging daun tipis berselaput, dan permukaan yang suram. Batangnya bulat, licin, tegak ke atas, dengan percabangan dikotom, serta sistem akarnya serabut. Pakis adalah tumbuhan berkormus yang dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Sebagai tumbuhan kriptogame, pakis tidak berbunga dan berkembang biak menggunakan spora. Spora ini tersimpan dalam sporangium yang melekat pada daun fertil atau sporofil. Menurut Windari et al. Pada tahun 2021, stomatanya termasuk ke dalam tipe anomostik di mana sel penjaga dikelilingi sel tetangga dengan bentuk dan ukuran yang sama. Baik, tanaman selanjutnya adalah bandotan atau Ageratum conizoides. Tumbuhan bandotan memiliki daun lengkap berbentuk jorong dengan ujung meruncing dan pangkal daun tumpul. Tulang daun berbentuk melengkung, tepi bergerigi kasar, daging tipis lunak dan tegak lurus. Tanaman bandotan memiliki batangnya bulat, berambut, tumbuh dan tegak lurus, memiliki cabang simpodial dan akarnya bertipe serabut benang. Bandotan adalah tanaman ternak semusim atau tanaman yang menyelesaikan siklus hidupnya selama semusim atau setahun dengan tinggi 30-90 cm dan bercabang. Daunnya hijau, bertangkai saling berhadapan atau bersilang. Berbentuk membulat dengan ukuran 1-10 cm kali 0,5 sampai 6 cm dan memiliki kelenjar di sisi bawah. Bunganya majemuk, berbentuk malai rata, keluar dari ujung tangkai berwarna putih dan ungu dengan panjang 6-8 mm. Buahnya kecil, hitam dan batang yang menyentuh tanah dapat mengeluarkan akar. Menurut Yuli 2022, tanaman bandotan memiliki tipe stomata anomositik di mana sel penjaga dikelilingi sel tetangga dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian kesimpulan dari pengamatan ini yaitu kegiatan field trip dapat mengintegrasikan teori dan praktik dalam memahami persebaran, anatomi, serta klasifikasi berdasarkan morfologi daun, batang, akar, buah, bunga, dan pohon, sehingga mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem di lingkungan pengamatan. Pengamatan pada kegiatan field trip telah didapatkan beberapa vegetasi yang meliputi kopi, loseh, talas, pakis, dan bandotan yang masing-masing memiliki karakteristik morfologi dan peramanan yang berbeda-beda. Demikian pemaparan poster dari kelompok C2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dari awal penyusunan laporan akhir praktikum hingga akhir. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Kurniawan, SP MSc PhD, dan Ibu Dr. Ana Satyana Karyawati, SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah botani, serta Kak Nadia Kristina Pasaribu, selaku asisten praktikum botani kelas C, dan teman-teman kelompok C2 yang telah bekerjasama dalam menyusun laporan akhir praktikum dengan sungguh-sungguh. Akhir kata, saya akhiri. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok C2 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.